Selamat bertemu kembali untuk anak kami dan saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu hubungan gereja dan dunia. Kalau sebelumnya kita sudah melihat bagaimana sebenarnya tindakan gereja di tengah-tengah dunia, sekarang kita melihat hubungan bagaimana pandangan gereja, apa yang menjadi tugas gereja di tengah-tengah dunia. Lalu apa yang bisa disumbangkan oleh gereja untuk dunia? Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat hal-hal, kita selalu membedakan hal-hal gereja ini dengan hal-hal dunia. Ya. Gereja kita anggap hal-hal yang rohani, kemudian dunia itu hal-hal yang jasmani, ya, hal-hal duniawi. Jadi, bagaimana sebenarnya pandangan gereja tentang dunia? Ini akan kita bahas dalam menurut pandangan Konsili Vatikan kedua yang tertuang dalam Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes, ya. Ini sering disingkat dengan GS. Ya. Di situ dikatakan, kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan manusia dewasa ini, terutama yang miskin dan terlantar, adalah kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan murid-murid Kristus pula. Ya, dikatakan di sini bagaimana sebenarnya kegembiraan yang dialami oleh dunia, harapan yang dimiliki oleh dunia, duka yang dialami oleh dunia, dan kecemasan yang dirasakan oleh dunia, itu juga menjadi kegembiraan, harapan, duka, dan kecemasan gereja. Di sini, konsili mau menunjukkan bagaimana sebenarnya gereja itu menaruh keprihatinan terhadap dunia. Dan gereja tidak hanya sebatas prihatin, tetapi juga gereja mau memberikan kesaksian tentang kabar gembira kepada dunia. Ya. Ini yang mau kita bahas di dalam hubungan gereja dan dunia. Bagaimana sebenarnya gereja itu mau mewartakan kabar gembira kepada dunia. Ya. Kemudian gereja memiliki pandangan positif terhadap dunia. Yang sebelumnya bisa kita lihat dunia itu selalu dipandang hal-hal yang negatif. Sehingga dalam Konsili Vatikan kedua ini pandangan gereja itu diperbaharui. Bagaimana hubungan gereja dan dunia itu diperbaiki untuk saling menguntungkan. Gereja itu mewartakan kabar gembira di tengah-tengah dunia. Kemudian dunia menerima kabar gembira dari gereja, sehingga ini memiliki hubungan yang saling menguntungkan. Lalu bagaimana sebenarnya pandangan baru tentang dunia dan manusia menurut gereja? Dunia. Sebelumnya, pada masa lampau, gereja sering memandang dunia itu sebagai serba negatif. Ya, dunia itu penuh dengan dosa, ya. Kemudian dunia itu tidak berharga, dunia itu berbahaya, ya, penuh dengan kejahatan. Ini kita katakan hal-hal yang duniawi, ya. Kemudian dunia itu tidak termasuk dalam lingkup keselamatan manusia, ya. Jadi sering kita katakan maunya kita ini dijauhkan dari hal-hal duniawi, ya. Bahkan ada anggapan bahwa dunia itu penghalang perintah orang manusia untuk mencapai keselamatan, ya. Hal-hal dunia itu dianggap sebagai yang bisa menghanyutkan manusia, yang menjauhkan manusia dari gereja. Memang pandangan ini sering diambil dari kitab suci kemudian ditafsirkan secara dangkal, ya. Seperti kita lihat misalnya bisa dibuka kitab sucinya 1 Yohanes bab 2 ayat 15 sampai 16 dan 1 Yohanes 5 ayat 19.
Di situ dikatakan kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Dikatakan bagaimana sebenarnya dunia itu berada di bawah kekuasaan si jahat, ya. Kemudian dalam Injil ataupun surat-surat Paulus juga ditekankan bahwa dunia itu penuh dengan dosa. Dunia itu dianggap bermusuhan dengan Allah, lalu dikalahkan oleh Kristus. Jadi dipertentangkan antara dunia dan Allah dan gereja. Dilihat di sini lagi dari Galatia bab 6 ayat 14 ini dikatakan bagaimana pandangan Paulus, ya. Karena salib Kristus bagiku dunia disalibkan dan aku pun disalibkan bagi dunia. Di sini dipandang dunia itu sebagai hal-hal yang negatif, ya. Dunia itu dipandang sebagai salib. Inilah pandangan-pandangan dahulu tentang dunia, ya. Bagaimana gereja melihat tafsiran-tafsiran kitab suci yang dangkal, kemudian memandang dunia itu yang negatif. Lalu bagaimana pandangan Konsili Vatikan kedua, ya? Konsili Vatikan II mengajak kita untuk melihat dunia secara lebih positif. Ini yang mau kita lihat di sini. Bagaimana sebenarnya gereja atau kita, gereja itu kan kumpulan umat beriman. Bagaimana kita umat beriman, ya, melihat dunia lebih positif, ya. Dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pantas berlangsungnya sejarah umat manusia, ya, pentas, ya. Dunia menjadi pentas berlangsungnya sejarah umat manusia. Jadi dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya, ya. Mau tidak mau, manusia itu bertumbuh, ya, berkembang di dunia, ya. Lalu apakah kita harus menyingkirkan dunia? Tentu tidak, kan begitu. Karena di dalam dunia lah manusia kita dipelihara, ya. Jadi dunia itu diciptakan dan dipelihara oleh cinta kasih Tuhan pencipta. Artinya Tuhan sendiri yang menciptakan dunia. Dunia yang pernah jatuh menjadi budak dosa kini dimerdekakan oleh Kristus yang telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan, agar dunia dapat disusun kembali sesuai dengan rencana Allah dan mencapai kesempurnaan. Jadi bukan hanya manusia, ya. Kristus juga itu menebus dunia, ya. Dia disalibkan untuk memerdekakan dunia. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara manusia dan dunia. Tapi dunia itu adalah tempat manusia berkembang, dan itu diciptakan oleh Kristus sendiri dan disusun kembali untuk mencapai kesempurnaan, ya. Ini kita lihat bagaimana sebenarnya kita harus memandang dunia itu, tempat kita hidup. Lalu bagaimana martabat manusia, ya. Manusia adalah ciptaan yang memiliki akal budi, kehendak bebas dan hati nurani. Nah, jadi kita itu memiliki akal budi, kehendak bebas dan hati nurani. Ketiga-tiganya menunjukkan bahwa manusia adalah sebagai citra Allah. Nah, lihat, binatang itu tidak memiliki akal budi. Dia juga tidak memiliki kehendak bebas, apalagi hati nurani, ya. Itu hanya dimiliki oleh manusia, dan itulah yang menjadi ciri khas manusia dan menunjukkan bahwa manusia adalah citra Allah. Namun walaupun sering disalahgunakan sehingga jatuh ke dalam dosa, ya. Jadi sering kita samakan manusia yang seperti binatang, itu kita katakan manusia yang tidak memiliki akal budi, yang tidak menggunakan akal budinya, kemudian tidak menggunakan hati nuraninya, ya. Sehingga dia jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kejahatan. Namun manusia sungguh ciptaan yang istimewa karena ia diciptakan demi dirinya sendiri, ya. Lihat, manusia itu diciptakan untuk manusia, bandingkan dengan binatang, ya, atau makhluk yang lain. Itu diciptakan untuk manusia, ya. Ini harus kita pahami bagaimana sebenarnya manusia itu sebagai citra Allah memiliki 3 hal yang istimewa, yaitu akal budi, kehendak bebas dan hati
nurani. Disinilah letak martabat manusia sebagai anak Allah. Lalu bagaimana dengan masyarakat manusia? Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat. Allah yang memelihara segala sesuatu sebagai Bapa menghendaki agar semua manusia membentuk satu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Gaudium et Spes artikel 24. Ya, kita lihat di sini bagaimana yang dikatakan oleh Gaudium ini. Kristus sendiri berdoa agar semua menjadi satu, sama seperti kita pun satu adanya. Ini doa Kristus pada Bapanya. Di situ dikatakan bagaimana manusia itu harus berinteraksi, berelasi dengan sesamanya di tengah-tengah masyarakat. Ya, gereja menghendaki agar semua manusia membentuk satu keluarga dan memperlakukan seorang akan yang lain dengan jiwa persaudaraan. Ya, inilah bagaimana di tengah-tengah dunia itu manusia itu harus saling berelasi, harus mengikat persaudaraan satu yang lain. Inilah fungsinya dunia dan itulah yang diharapkan oleh gereja. Disitulah hadir gereja untuk mempererat persaudaraan manusia di tengah-tengah masyarakat. Lalu apa usaha atau karya manusia? Apa usaha-usaha atau karya-karya yang bisa kita buat di tengah-tengah dunia? Kita lihat di sini. Perkembangan dunia di segala bidang memang dikehendaki Tuhan dan manusia dipilih menjadi rekan kerja Tuhan dalam melaksanakan kebaikan dunia. Artinya apa? Kita menjadi agen kebaikan, ya. Kita menjadi pewarta apa yang hendak diwartakan, apa yang hendak diperintahkan oleh Kristus kepada dunia, ya. Jadi kita menjadi rekan kerja Tuhan. Kalau dalam istilah teologinya ini dikatakan prokreasi, ya. Kita mendukung ciptaan Tuhan, membuat yang baik di dalam dunia. Inilah usaha atau karya manusia yang bisa kita buat di tengah-tengah dunia sehingga dunia itu semakin bermartabat, semakin baik. Lalu bagaimana hubungan antara gereja dan dunia? Menyangkut hubungan antara gereja dan dunia dapat diangkat dalam 3 hal berikut, ya. Yang pertama, gereja post konsilier. Ya, ini artinya gereja post konsilier, ya, melihat dirinya sebagai sakramen keselamatan bagi dunia. Gereja itu melihat dirinya sebagai sakramen untuk menyelamatkan dunia. Gereja untuk menyelamatkan dunia, ya. Jadi gereja itu menjadi terang, garam dan ragi bagi dunia. Kita bisa lihat dalam Injil ini, ya. Bagaimana sebenarnya gereja itu harus memberikan rasa, kemudian memberikan terang, ya. Kemudian memberikan kegembiraan bagi dunia. Dunia menjadi tempat atau ladang di mana gereja berbakti. Dunia tidak dihina dan jauhi, tetapi didatangi dan ditawari keselamatan. Inilah paham gereja post konsilier, ya. Bagaimana gereja itu sebagai sakramen untuk memberikan terang, garam, dan ragi bagi dunia. Kemudian dunia itu juga tempat ladang gereja berbakti. Jadi dunia itu tidak dijauhi tetapi didatangi dan ditawari keselamatan, ya. Kemudian dunia itu bagian kedua, dunia dijadikan mitra dialog, ya. Gereja dapat menawarkan nilai-nilai Injili dan dunia dapat mengembangkan kebudayaannya, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga gereja dapat lebih efektif menjalankan misinya di dunia. Jadi dunia itu mitra dialognya gereja, ya. Bukan disingkirkan tetapi diajak untuk berdialog. Bagaimana gereja dan dunia itu saling menyatu berdialog. Kemudian disitulah gereja kemudian menawarkan nilai-nilai Injili, nilai-nilai kabar gembira, ya. Kemudian itu nilai-nilai Injili itu masuk dalam kebudayaan, adat istiadat, alam pikiran, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya. Sehingga dalam kebudayaan kita pun sering kita masukkan, kita lihat saja misalnya budaya atau istiadat Toba, ya, itu banyak nilai-nilai Kristiani sudah masuk ke situ, ya. Kita lihatlah misalnya gereja dalam bentuk rumah adat, ya. Kemudian ulos yang diberkati. Lalu ada juga kemudian ketika kita mulai acara adat kita langsungkan dengan
doa, ya, ada juga kemudian misalnya ya, ketika pernikahan orang toba itu dibawa ke gereja, kemudian dibawa juga dalam bentuk adat. Itu bagaimana sebenarnya dunia dan gereja itu berdialog, menyatu, ya. Sehingga memang keduanya ini saling mengembangkan. Bukan hanya di situ, ilmu pengetahuan dan teknologi juga itu sudah dirasuki oleh gereja. Bagaimana kita melihat dalam ilmu yang kita miliki itu peranan Allah. Itulah yang menjadi tugas gereja di tengah-tengah dunia. Ya, dunia dijadikan mitra dialog. Kemudian yang ketiga, gereja tetap menghormati otonomi dunia dengan sifatnya yang sekuler, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia dan membangun sendi-sendi kerajaan Allah. Artinya apa? Bahwa walaupun gereja masuk dalam dunia, tetapi gereja juga tetap menghargai otonomi dunia. Artinya bahwa gereja itu tidak serta-merta menarik dunia, ya, kemudian semua menguasai dunia, tidak. Ada beberapa hal yang tidak, yang sangat dihargai oleh manusia, ya. Otonomi dunia itu sendiri yang sangat dihargai oleh gereja di tengah-tengah dunia. Kenapa? Karena memang di dalamnya terkandung nilai-nilai yang dapat mensejahterakan manusia, ya. Bagaimana sebenarnya dunia itu juga memiliki hal-hal yang positif yang bisa ditarik oleh dunia, misalnya ulos, ya. Itu ada beberapa gereja yang kemudian mengambil itu, lalu itu ditarik menjadi pakaian, menjadi perhiasan-perhiasan atau dekorasi di gereja, ya. Banyak demikian. Artinya apa? Bahwa gereja tidak selalu serta-merta memandang negatif apa yang ada di dunia. Baik, itu saja untuk hari ini. Berikutnya kita akan melihat materi selanjutnya, ya, bagaimana kemudian dokumen-dokumen gereja tentang dunia. Bagaimana peranan gereja dalam sejarah dunia akan kita lihat selanjutnya nanti. Jadi jangan lupa tugas-tugasnya tetap baca di Google Classroom. Sampai jumpa untuk materi berikut.